Jadi baik, perkenalkan nama saya Octavianus Ermbelu, NIM 1903030060, kelas B semester 5, jurusan Sosiologi dari Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini saya akan membacakan review sebuah buku tentang batas-batas kepemilikan atau pekerjaan online terkait imigrasi organisasi gerakan sosial. Yang pertama tentang debat imigrasi. Imigrasi ke Amerika Serikat menjadi perhatian utama. Ringan dilontarkan ke tengah panggung oleh calon Presiden Donald Trump. Komentar mengumumkan pencalonnya pada 16 Juni 2015. Ketika Meksiko mengirim orang-orangnya, mereka tidak mengirimkan yang terbaik. Mereka mengirimkan orang yang memiliki banyak masalah, dan mereka membawa masalah itu kepada kita. Mereka membawa obat-obatan, mereka adalah membawa kejahatan, dan mereka adalah pemerkosa. Dan ada beberapa asumsi lain yang menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang baik. Kata-kata kasar ini telah menjadi berita utama di seluruh dunia, dan popularitasnya hampir tidak berkurang sebagai hasilnya. Bahkan landasannya dari rencana Donald Trump untuk reformasi imigrasi yang menjanjikan untuk membuat Amerika hebat lagi, menerima dukungan dari mayoritas pemilih AS. Kapan ditanya tentang membangun tembok di perbatasan AS-Meksiko, 51% kemungkinan pemilih merasa Amerika Serikat harus melakukannya. Namun ada sebanyak 37% yang tidak setuju dan 12% yang tidak yakin. Jumlahnya melonjak menjadi 70% di antara Partai Republik. Adapun kata-kata dari Paus Fransiskus yang diucapkannya beberapa bulan kemudian saat berkunjung ke Amerika Serikat, ia mencerminkan posisi yang sama sekali berbeda. Di dunia ini juga, ribuan orang dituntut untuk melakukan perjalanan ke utara untuk mencari kehidupan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan untuk orang yang mereka cintai. Untuk mencari yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan untuk orang yang mereka cintai dan memiliki yang lebih besar peluang. Kita tidak harus terkejut dengan jumlah mereka, tetapi lebih melihat sebagai pribadi. Melihat mereka, Paus menyerukan untuk menyambut mereka yang melintasi perbatasan selatan Amerika Serikat. Sangat populer di kalangan Katolik Amerika Serikat dan non-Katolik sama. Sebuah Washington Post ABC berita jajak pendapat mendapat hampir 3 di 4 Katolik memiliki pandangan yang sangat mendukung Paus. Bahkan di antara orang Amerika dengan pandangan gereja Katolik yang sangat tidak menguntungkan. Paus Fransiskus dipandang secara positif sebesar 50% dari mereka. Dan meskipun orang khawatir tentang keamanan perbatasan dan imigrasi ilegal, dukungan untuk sikap belas kasih Paus tampaknya kuat. Ketika ditanya oleh berbagai lembaga survei tentang apakah mereka yang berpindah di negara tersebut secara ilegal harus diberikan status hukum, mayoritas kuat atau sekitar 2/3 atau lebih mendukung rencana semacam itu. Apalagi imigran terlihat sebagai hal yang baik untuk negara oleh 70-30% orang dewasa Amerika Serikat. Ambivalensi dan kontradiksi terjadi di antara jajak pendapat tentang imigran dan masalah imigrasi. Bahkan jika publik Amerika Serikat tampaknya memiliki perasaan campur aduk tentang imigrasi, terutama ketika datang yang disebut imigran ilegal. Mereka yang terlibat dalam aktivisme terkait imigrasi memiliki visi yang jelas dan kuat tentang masalah ini. Aktivis hak-hak imigran memuji Paus, percaya bahwa dia telah merangkum cita-cita negara. Sebagai Frank Shari, eksekutif direktur America Voice, mengatakan, dia menangkap esensi dari kami bangsa dan nilai-nilai inti masyarakat kita dengan cara yang menantang para pemimpin kita untuk melampaui polarisasi politik saat ini dan membangun yang lebih baik, masa depan yang tenang, pekerja keras, dan direbut di antara kita. Pernyataan Gerakan Reformasi Imigrasi yang Adil atau FIRM tentang pidato Paus menawarkan jawaban hukum atau jalan menuju kewarganegaraan, kemoral masalah atau deportasi dan penahanan.
Kami mendukung Paus dalam seruan untuk kemanusiaan dan kerjasama sedemikian rupa untuk membuat kondisi pendatang lebih manusiawi. Ini termasuk diakhirinya deportasi yang tidak adil dan penahanan dan pengakuan kemanusiaan kita secara komprehensif, reformasi imigrasi yang memberikan jalan yang jelas menuju kewarganegaraan dan keluarga persatuan. Seperti Donald Trump, para aktivis ini mencari reformasi imigrasi, tetapi mereka melihat rekomendasinya sebagai salah satu yang paling mengganggu dan mahal rencana kebijakan yang pernah dirilis oleh seorang Republikan atau Demokrat. Seperti mereka menanggapi Paus, mereka kembali menyesuaikan prinsip-prinsip bangsanya. Rencana itu menyinggung nilai-nilai inti Amerika tentang keluarga, keadilan, dan inklusi, dengan keprihatinan tentang moralitas. Posisinya, deportasi massal orang-orang seperti saya dan orang tua saya dan jutaan lebih imigran di seluruh negara secara moral salah dan bertentangan dengan nilai-nilai daerah ini. Itu tampaknya pertimbangan tentang status hukum imigran tidak pernah jauh-jauh dari pikiran tentang benar dan salah. Aktivis yang akan membatasi jumlah imigran yang masuk negara mengambil Paus untuk tugas federal untuk mengimigrasi Amerika Presiden reformasi dan mengambil Paus untuk tugas menyatakan bahwa sementara nasihat Paus bahwa kita memperlakukan orang lain dengan hasrat dan kasih sayang yang sama dengan yang kami diperlakukan harus dipeluk secara universal. Pernyataan bahwa kita tidak boleh terkejut dengan jumlah mereka itu bermasalah. Stein juga menawarkan solusi hukum untuk masalah moral, tetapi fokus perhatiannya adalah sama sekali berbeda. Angka memang penting, mereka sangat berarti. Imigrasi tidak hanya berdampak pada pendatang, imigrasi sangat mempengaruhi penerima negara dan populasi menetap dari negara-negara tersebut. Itulah tepatnya mengapa Amerika Serikat dan hampir setiap negara di bumi memiliki imigrasi undang-undang dan menetapkan batasan jumlah yang telah diterima untuk Sion. Dalam hal ini, populasi menetap Amerika Serikat dianggap warga negara dan pendatang yang sah, harus dilindungi oleh hukum. Yang berikutnya tentang batas-batas kepemilikan. Secara khusus dalam buku ini menguraikan cara-cara di mana para aktivis berbagai pekerjaan untuk mempertahankan, melintasi, mengaburkan dan menggeser batas-batas simbolis kepemilikan melalui panggilan kriteria hukum dan moral. Buku ini mengikuti pendapat dari Lamon dan Molnar yang berpendapat bahwa dalam membedakan sosial dan batas simbolis adalah pembedaan konseptual yang dibuat oleh aktor sosial untuk mengkategorikan objek, orang, praktik, dan bahkan waktu dan ruang. Mereka alat di mana individu dan kelompok berjuang untuk mencapai kesepakatan berdasarkan definisi realitas. Batas-batas sosial adalah bentuk-bentuk sosial yang diobjektifkan berbedaan yang dimanifestasikan dalam akses yang tidak setara ke dalam distribusi yang tidak merata dari sumber daya atau materi dan non-materi dan peluang sosial. Hanya ketika batas-batas simbolis disepakati secara luas dapatkah mereka mengambil batasan. Karakter dan pola interaksi sosial dalam cara penting, tetapi keduanya adalah sama-sama yang nyata. Yang pertama ada di tingkat intersubjektif, sedangkan yang terakhir memanifestasikan diri sebagai kelompok individu. Di Amerika Serikat ada batasan sosial yang jelas antara banyak kelompok, kelahiran asing dan penduduk asli. Misalnya, imigran sering mengalami ketidaksetaraan berbasis ras, agama, dan kelas. Hak imigran aktivis bekerja untuk membongkar atau menggeser batas-batas sosial ini dengan terlebih dahulu mengaburkan batas-batas simbolis. Aktivis kontrol imigrasi dikontras bekerja untuk mempertahankan batas-batas simbolis atau bahkan menggesernya dalam arah yang lebih eksklusif. Yang berikutnya tentang urusan keluarga. Lingkungan keluarga adalah arena utama untuk pekerjaan batas simbolis organisasi gerakan sosial.
Terkait keluarga, tema mewakili 25,3% dari kode berbasis teks untuk IRSMO dan 28,2% dari semua visual. Untuk kelompok ini, kesatuan keluarga adalah prioritas. Pemisahan keluarga pada dasarnya bermasalah dan secara moral tidak dapat diterima. Meskipun kurang terwakili di antara ICSMO, keluarga imigran menyeratkan ancaman reunifikasi keluarga untuk anggota keluarga besar atau yang oleh banyak kelompok disebut sebagai rantai imigrasi adalah sarana untuk membawa lebih banyak pekerja yang mengambil pekerjaan Amerika dan menyebabkan sejumlah masalah lain, termasuk kelebihan penduduk, lingkungan, degradasi, urban sprawl, dan peningkatan kejahatan. Yang berikutnya tentang harga kewarganegaraan. Seperti halnya wacana tentang keluarga, pembicaraan tentang kewarganegaraan ada di mana-mana untuk keduanya hak-hak imigran dan gerakan sosial kontrol imigrasi. Dalam penelitian ini mewakili 23,5% dari wacana di antara kelompok IR dan 14,6% di antara kelompok IEC. Luar biasa untuk kedua gerakan. Kepemilikan formal terkait dengan lingkungan, pertimbangan ekonomi. Yang berikut tentang mengevaluasi nilai. Sebagian besar wacana tekstual di antara SMO dan dalam hal ini studi menyangkut tema nilai. Menurut buku ini ada ukuran-ukuran abstrak dari moralitas dan layak diumumkan gerakan, misalnya nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, martabat, dan rasa hormat, dan nilai-nilai Amerika seperti kebebasan, keadilan, dan peluang. Kategorisasi terakhir dari nilai-nilai tertentu sebagai khas Amerika muncul langsung dari temuan. Kedua sistem nilai berperan ketika mengenai pencari suaka dan pengungsi yang disebutkan oleh 5 orang 20 grup. Dan yang terakhir tentang batas simbolik dalam aksi. Program kuat dalam sosiologi budaya berdiri di atas 3 premis. Pemberian otonomi analitis relatif budaya, memanfaatkan deskripsi tebal untuk mengkonstruksi teks budaya murni, dan mengakui kekuatan kasual budaya untuk kemungkinan dan membatasi tindakan sosial. Dalam kesimpulan ini, saya berbicara dengan premis ketiga, yaitu bagaimana budaya itu mengganggu dan mengarahkan. Apakah benar-benar terjadi? Sekian untuk video kali ini. Terima kasih.